Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu, dan semoga hari ini kita diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Nufairus Leon dengan NIM L100.2047. Izinkan saya pada pertemuan kali ini untuk sedikit membahas tentang public speaking bagi mahasiswa. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Dalam pertemuan kali ini kita akan setidaknya membahas tentang 4 tema atau 4 materi, yaitu yang pertama ada apa itu public speaking, yang kedua ada profesi yang membutuhkan skill public speaking, yang ketiga ada apa saja yang dipelajari dalam public speaking, dan yang terakhir harapan dari pembelajaran public speaking itu sendiri. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu public speaking. Public speaking sendiri secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu public yang berarti khalayak atau umum, dan speaking yang berarti berbicara. Dengan demikian, public speaking dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan berbicara di depan khalayak atau umum. Itu menurut bahasa. Ada pula pengertian public speaking menurut ahli. Sebenarnya ada banyak sekali pengertian public speaking menurut para ahli, namun saya akan menyebutkan salah satunya saja, yaitu menurut Merriam-Webster. Menurut Merriam-Webster, public speaking memiliki arti sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berbicara, baik dalam bentuk kelompok besar ataupun kelompok kecil. Dari dua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya public speaking itu intinya suatu kegiatan di mana seseorang atau suatu kelompok berbicara di depan umum. Nah, untuk contoh kegiatannya sendiri mungkin ada seperti presentasi yang saya lakukan ini juga termasuk public speaking, dan ada juga berpidato, ada juga moderator, ada juga master ceremony, dan masih banyak sekali kegiatan yang dapat digolongkan ke dalam public speaking. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pentingnya public speaking. Menurut saya ada 4 alasan kenapa seorang harus memiliki skill public speaking, terutama mahasiswa. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua ada dapat menarik perhatian audiens. Yang ketiga ada dapat meningkatkan kualitas diri. Dan yang terakhir, mampu menjadi kekuatan lebih dalam memimpin. Saya akan coba bahas satu persatu secara singkat saja. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa sih memiliki skill public speaking itu dapat meningkatkan rasa percaya diri, terutama bagi mahasiswa? Seorang mahasiswa yang memiliki skill public speaking yang bagus, dia akan dapat mempresentasikan hasil tugasnya dengan bagus dan lancar. Dia juga akan dapat membuat ciri khasnya dalam melakukan sebuah presentasi. Dengan adanya ciri khas tersebut, dia akan, secara tidak sengaja, dia akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, yang kedua ada dapat menarik perhatian audiens. Seseorang yang memiliki skill public speaking yang bagus, dia akan dengan mudah menarik perhatian audiens yang ada di depannya ketika ia sedang berbicara. Hal ini tentu saja berbeda dengan orang biasa yang tidak memiliki skill public speaking, yang kemudian ia berbicara di depan umum. Pada umumnya orang-orang seperti itu dia akan berbicara secara monoton, sehingga membuat penonton atau audiensnya menjadi kurang tertarik atau bahkan hingga bosan. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas diri. Nah, dengan memiliki skill public speaking yang bagus, saja kita akan memiliki sesuatu yang lebih menonjol dibandingkan orang lain. Hal ini tentu saja akan sangat berguna dan menjadi modal berharga untuk menghadapi dunia kerja. Apalagi jika kita akan menjadi seorang karyawan. Skill ini tentu saja bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan diri ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir ada dapat menjadi kekuatan lebih dalam memimpin. Apabila seseorang memiliki kemampuan berbicara yang baik dan tertata, pasti orang tersebut akan terdengar nyata dan benar bagi audiensnya. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah orang tersebut akan terlihat meyakinkan sehingga dia dapat memiliki power untuk menginfluence atau
eh, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan suatu hal. Contohnya, dalam berorganisasi, seseorang akan dapat lebih terlihat menjanjikan jika ia memiliki cara berbicara atau skill public speaking yang bagus. Nah, itulah mengapa skill public speaking itu sangat berguna dalam kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang profesi apa saja yang memerlukan skill public speaking. Seperti yang ada tertera di slide, ada kurang lebihnya 8 profesi yang setidaknya memerlukan skill public speaking yang bagus. Namun sebenarnya masih banyak sekali profesi di luar sana yang tidak dapat saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Nah, dari 8 profesi yang saya sebutkan dalam slide presentasi saya akan coba membahas beberapa saja, tidak semua. Yang pertama ada sales. Kenapa seseorang sales harus memiliki skill public speaking yang bagus? Karena dalam pekerjaannya, sales itu dituntut untuk dapat menggait atau merangkul customer-nya agar customer tersebut ingin membeli barang dari perusahaan di mana tempat sales itu bekerja. Oleh karena itu, skill public speaking merupakan skill yang sangat berguna pada profesi ini. Yang kedua ada Master of Ceremony. Kenapa sih Master of Ceremony itu penting banget punya skill public speaking yang baik? Contohnya, bandingkan ada sebuah acara yang dipimpin oleh MC yang berkualitas, yang berpengalaman, dengan acara lain yang MC-nya kurang berpengalaman atau masih belajar istilahnya. Pasti acara yang dihandle oleh MC yang sudah berpengalaman akan lebih enak untuk dinikmati audiensnya dan audiens mereka akan lebih betah untuk menontonnya. Nah, itulah mengapa MC juga memerlukan skill public speaking yang baik. Dan mungkin yang akan saya jelaskan terakhir adalah shopcaster. Nah, mungkin istilah ini agak jarang didengar masyarakat ya. Biasanya masyarakat lebih mengenalnya sebagai caster. Apa sih caster itu? Caster itu pada dasarnya mirip seperti komentator dalam sepak bola. Namun, caster itu bekerja di ranah e-sport. Nah, kenapa juga shortcaster itu perlu memiliki skill public speaking yang bagus? Karena sebenarnya mirip-mirip dengan MC. Jadi, jika MC itu membawakan suatu acara, sedangkan shortcaster itu akan membawakan suatu pertandingan e-sport. Nah, jika seorang shortcaster memiliki skill public speaking yang bagus, maka dia akan membawakan pertandingan e-sport itu seolah-olah merupakan pertandingan yang sangat seru. Nah, itulah kenapa skill public speaking juga sangat diperlukan dalam profesi shortcaster sendiri. Mungkin dari profesi-profesi yang tertera di bawah, saya hanya menunjukkan 3 itu saja. Kita langsung akan berlanjut ke materi yang berikutnya, yaitu metode public speaking. Ada 4 metode public speaking pada umumnya, yaitu manuskrip, impromptu, memoriter, dan extemporer. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari manuskrip. Manuskrip memiliki arti atau pengertian sebagai metode public speaking dengan membaca naskah. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu dapat meminimalisir kesalahan yang ada. Namun juga di satu sisi metode ini memiliki kekurangan, yaitu biasanya akan terlihat kaku, monoton, dan membosankan. Metode yang kedua yaitu impromptu atau spontanitas. Metode ini memiliki kelebihan lebih interaktif, namun juga memiliki kekurangan. Biasanya orang-orang yang menggunakan metode ini, rasa groginya akan lebih tinggi karena kurangnya persiapan. Yang ketiga ada memoriter atau menghafal. Kekurangan dari metode ini adalah biasanya mudah lupa karena seseorang yang menggunakan metode ini akan cenderung menghafal seluruh
bahan yang sudah dia siapkan. Dan terakhir ada extemporar atau menulis poin penting dan improvisasi. Nah, saya sendiri lebih suka metode extemporar dibanding metode lain karena kita cukup menghafal atau menyiapkan bahan-bahan yang sekiranya penting saja, bahan-bahan penting. Selebihnya kita akan berimprovisasi sesuai apa yang kita pikirkan atau yang terjadi di lapangan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas elemen of vocal delivery. Ada 7 elemen vocal of delivery atau elemen penyampaian vokal. Yang pertama ada artikulasi, yang kedua ada volume, yang ketiga ada pitch, yang keempat ada rate, yang kelima ada pause, yang keenam ada intonasi, dan yang ketujuh ada tone. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi sendiri merupakan kejelasan pengucapan kata. Seperti yang mungkin saya praktekkan ya. Jadi kalau seseorang sedang melakukan public speaking itu sebisa mungkin mengucapkan suatu kata dengan jelas. Jika ia yang berkata A, ya mulutnya harus membuka lebar seperti saat pengucapan huruf A agar pengucapannya terdengar lebih jelas. Yang kedua ada volume. Volume tentu saja memiliki arti keras tidaknya suara. Nah, pada public speaking sendiri, keras tidaknya suara itu akan mempengaruhi audiensnya secara tidak langsung. Biasanya audiens akan cenderung lebih fokus terhadap seseorang yang memiliki volume yang lebih keras. Yang ketiga ada pitch, tinggi rendahnya suara. Yang keempat ada rate, kecepatan dalam berbicara. Nah, ini menurut saya juga cukup penting, yaitu rate, kecepatan dalam berbicara, karena jika seseorang speaker itu berbicara terlalu cepat, maka audiensnya akan menjadi bingung tentang apa yang diucapkan. Namun juga sebaliknya, jika seseorang berbicara terlalu lamban, maka hal tersebut dapat membuat audiensnya menjadi bosan. Selanjutnya ada pause. Nah, pause ini merupakan elemen untuk berhenti sejenak atau menekankan tanda baca untuk mempertegas penyampaian pesan. Jadi kalau seorang speaker atau kita akan berbicara depan umum itu sebaiknya kita memberikan jeda di beberapa setelah kalimat pengucapan agar orang-orang yang mendengarkan atau audiens lebih siap untuk mendengarkan apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Yang pertama ada intonasi atau naik turunnya suara. Intonasi ini biasanya berfungsi untuk agar suara kita lebih enak didengar. Dan terakhir ada tone. Nah, agar kita memiliki skill public speaking atau kita dapat lancar berbicara di depan umum itu merupakan sesuatu yang bisa dibilang susah. Tidak ada sesuatu yang instan juga di dunia ini. Maka berlatihlah secara terus-menerus karena itu akan membuat kita lebih bisa menguasai suatu hal. Kesimpulan. Ya, kesimpulannya dari pertemuan kali ini memang skill public speaking itu tidak mudah untuk didapatkan. Namun dengan adanya niat dan usaha, tentu saja setiap orang bahkan setiap mahasiswa itu bisa mendapatkan skill tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah dalam mempelajari ilmu-ilmu dalam public speaking. Menutup dari saya, ini ada sebuah quotes dari Warren Buffett. If you can communicate and talk to other people and get across your idea, you're giving up your potential. Nah, ini memiliki arti jika kamu tidak bisa berkomunikasi dan berbicara terhadap orang lain atau kepada orang lain, dan kamu tidak dapat bertukar pikiran, hal itu akan membendung potensimu. Oleh karena itu, belajarlah untuk berkomunikasi pada sama dan gunakan komunikasi yang baik dan benar agar ide-ide yang mungkin ingin kalian sampaikan bisa tersampaikan. Mungkin sekian dari saya. Bila banyak salah mohon dimaafkan. Bila
Ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.